Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi bangun ruang sisi datar untuk matematika kelas 8. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang prisma. Nah, untuk yang pertama, pengertian prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Nah, segi N yang dimaksud di sini adalah suatu prisma itu bisa saja berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Di sini yang kedua, bagian-bagian prisma. Prisma terdiri atas bidang alas dan juga bidang atas yang sama serta kongruen. Terdiri juga dari sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Yang ini sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Nah, di gambar ini sisi tegaknya itu yaitu yang ini ya, BCH G. Yang ini sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang ya. Kemudian memiliki sisi alas atau bidang atas dan bidang alas yang kongruen. Ini dia yang ini ya, yang di atas ini kongruen dengan ini bidang alas atau sisi alas. Kemudian memiliki sisi tegak tadi yang ini ya, berbentuk persegi atau persegi panjang atau jajar genjang. Kemudian titik sudut yang ini A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tinggi sudutnya itu ini ya, rusuk yang tegak ini ya, tinggi rusuknya yang ini. Nah, ini ada beberapa contoh bangun ruang prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Ini prisma segitiga jika kalau kita buka ini akan membentuk seperti ini ya, juring-juringnya ini. Kemudian kalau prisma segi 6 ini, untuk prisma segi 6 ini kalau kita buka ini maka akan membentuk juring-juring seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi tegaknya ya, yang berbentuk persegi panjang ini. Ini semua ya, berbentuk persegi panjang. Sama dengan prisma segi 5. Prisma segi 5 ini juringnya kalau kita buka ini, sisi tegaknya ini berbentuk persegi ini ya. Berbentuk persegi. Nah, ini yang di tengah berbentuk persegi panjang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, rumus pada prisma. Nah, untuk rumus pada prisma itu ada dua, yaitu untuk mencari volume dan mencari luas. Kalau volume itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Untuk luas permukaan itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah tinggi dikali keliling alas. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa untuk rumus volume dan luas prisma ini tidak selalu sama ya. Tergantung dari bentuk prismanya bagaimana. Contohnya misalkan prisma segitiga. Kalau prisma segitiga tentunya saya ganti warnanya dulu. Kalau prisma segitiga tentunya alasnya itu berbentuk segitiga. Maka untuk mencari luas alasnya itu kita menggunakan rumus luas segitiga. Kalau misalkan prisma segi 4, ini prisma segi 4, maka untuk mencari luas alasnya kita menggunakan rumus luas persegi 4. Begitupun dengan misalkan prismanya berbentuk segi 6 seperti ini ya, segi 6. Nah, ini misalkan prismanya berbentuk segi 6, maka rumus luas alasnya juga akan berubah. Ini bisa kita menggunakan rumus luas trapesium. Nah, 2 kali rumus luas trapesium. Begitupun dengan yang ini, luas alas di luas permukaan prisma dan keliling alas di luas permukaan prisma. Nah, sebagai contoh di sini ada soal, diketahui tinggi prisma 8 cm memiliki alas berbentuk segitiga sama sisi dengan tinggi 4 cm dan sisi 5 cm. Tentukanlah volume dan luas permukaan prisma tersebut. Nah, di sini diketahui tinggi prisma.
Ingat ya, di sini tinggi prisma ya. Tinggi prisma 8 cm. Tinggi sisi alas prisma, nah bedakan ya. Tinggi prisma dan tinggi sisi alas prisma. Sisi alasnya kan berbentuk segitiga sama sisi ya. Nah, tinggi segitiga sama sisi tersebut adalah 4 cm. Nah, ini maka ditulis tinggi sisi alas prisma yaitu 4 cm. Kemudian panjang rusuk pada sisi alas prisma. Nah, ini ya, misalkan ini kan segitiga sama kaki. Ini rusuk-rusuknya atau sisi-sisinya. Ini panjangnya ini adalah 5 cm. Karena sama sisi ya, maka semuanya 5 cm. Nah, ditulis seperti ini. Nah, kemudian ditanyakan volume dan luas permukaan. Kita cari dulu untuk volumenya. Karena bentuknya prisma segitiga, maka luas alasnya kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 alas kali tinggi. Nah, untuk alasnya, misalkan sini segitiganya ya, ini kan sama sisi semua, panjangnya itu 5, maka alasnya yaitu panjangnya 5 cm. Kemudian tingginya kan ini diketahui tadi 4 cm. Sini substitusi ke sini 4, kemudian tinggi yang ini adalah tinggi prisma yaitu 8. Nah, di sini kita lanjut. Maka didapat ini 4 dibagi 2, ini bisa kita bagi, hasilnya itu 2. Jadi 1 dikali 5 dikali 2, hasilnya ini ya, 5 kali 2 sama saja, dikali 8. Ini T nya tidak ada ya, sudah tidak ada. Nah, maka 5 dikali 2 hasilnya 10, 10 kali 8 hasilnya 80 cm3. Nah, ini untuk volume prisma. Sekarang untuk luasnya. Ini rumusnya 2 dikali luas alas ditambah tinggi dikali keliling alas. Nah, di sini untuk luas alasnya tadi sudah kita dapat ya, yang ini. Yang ini dia luas alasnya. 5 kali 2 yaitu 10, berarti 2 dikali 10 ditambah T-nya itu 8, kemudian keliling alas. Nah, untuk mencari suatu keliling segitiga, ini keliling segitiga, maka kita jumlahkan saja ketiga sisinya, yaitu sisi dijumlah dan sisi yang ini dijumlah dengan sisi yang ini. Nah, kebetulan karena segitiga yang sama sisi, maka semuanya berjumlah atau semuanya panjang sisinya semuanya 5, maka kalau dijumlahkan akan dapat 5 ditambah 5 tambah 5 hasilnya 15. Ini 2 dikali 10 hasilnya 20 ya. Maka didapat 20 ditambah 8 dikali 15. 8 kali 15 hasilnya 120. 20 ditambah 120 hasilnya 140. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 140 cm persegi. Nah, seperti itu ya contohnya untuk menjawab luas prisma dan volume prisma. Nah, itu tadi video mengenai prisma, bagaimana cara menjawab contoh soal mengenai prisma. Semoga videonya dapat dipahami. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi datar yaitu limas. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.